Sebuah blog dengan nama Laskar Kristus memuat sebuah artikel dengan judul Ka'bah Masa Lampau adalah Gereja. Jelas dari judulnya, penulis mencoba meyakinkan pembacanya untuk mempercayai klaim asumtifnya bahwa Ka'bahnya umat Islam merupakan gereja di masa silam atau pernah menjadi gereja sebelumnya. Ini sebenarnya klaim konyol ya, yang oleh para kritikus dan polemikus barat pun enggak kepikiran untuk buat klaim seperti ini. Nah, premis yang digunakan untuk klaimnya tersebut pada blognya itu adalah dapat dibaca di awal paragraf artikelnya, di mana ditulis di sana, tempat ibadah apakah yang memiliki patung Bunda Maria dan Yesus Kristus, bayi Yesus? Tempat ibadah gereja tentunya, apalagi jika patung tersebut ditaruh di atas bangunan. Penulis blog ini mengklaim bahwa Ka'bah itu pernah jadi gereja karena menurutnya dahulu pernah ada patung Yesus dan Maria di sana. Nah, nanti kita akan melihat bagaimana keandalan data yang disajikan untuk mendukung klaimnya itu. Nah, selain itu, ia juga memuat beberapa riwayat dan data dari buku-buku yang ditulis oleh orang Islam. Yang sebenarnya yang terjadi di sini adalah bahwa si penulis artikelnya itu kesulitan untuk memahami literatur bahasa Arab dan bahasa Inggris yang berujung pada salah dalam memahami teksnya. Ya, tanpa perlu basa-basi, mari kita bahas artikel ini. Dan referensi yang kita gunakan di episode kali ini adalah buku Sirah Nabawiyah. Ini karena si penulis blog ini membahas juga tentang sejarah Ka'bah. Dan buku ini memberikan banyak informasi tentang sejarah Ka'bah untuk menguji sejauh mana keandalan data yang disajikan oleh penulis blog Laskar Kristus ini. Nah, buat teman-teman yang belum memiliki buku ini, klik saja link yang tertera di deskripsi video maupun di kolom komentar tersemat di bawah video ini atau link yang ada di atas ini. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih dahulu buat penonton kami yang sudah mendukung channel ini secara moral dan materi via website kitabisa.com. Saya ucapkan terima kasih atas antusiasnya dan apresiasinya. Semoga dukungan teman-teman diganti dengan yang lebih baik lagi, serta semoga dengan dukungan tersebut dapat mempercepat perkembangan channel ini. Buat teman-teman yang mau ikut berpartisipasi, teman-teman dapat mengklik link kampanye kami di website kitabisa.com di kolom deskripsi video maupun di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Jadi teman-teman, pada awal artikelnya, dalam blog tersebut, ia menyatakan bahwa suku pertama yang menguasai Ka'bah di Mekah itu adalah suku Jurhum. Penulis blog Laskar Kristus kemudian melanjutkan klaimnya bahwa menurutnya suku Jurhum ini beragama Kristen. Karena ia mengira bahwa merekalah yang menempatkan patung Maria dan Yesus di dalam Ka'bah. Nah, ini merupakan klaim yang tak mendasar. Hal ini karena ketika ia mengatakan bahwa suku Jurhum itu beragama Kristen dan merekalah yang pertama kali menempatkan patung Maria dan Yesus dalam Ka'bah, itu sama sekali tidak didukung dengan data. Tidak ada referensi yang digunakan untuk mendukung klaimnya tersebut. Dan ia hanya mengatakan tampaknya, yang menunjukkan bahwa klaim tersebut dibangun atas asumsi liarnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah, tentang identitas kabilah Jurhum, teman-teman dapat baca di buku ini di halaman ke-30. Nah, suku Jurhum ini teman-teman, mereka memimpin kota Mekah setelah pengaruh anak cucunya Nabi Ismail kian melemah. Dan mereka itu berkuasa di Mekah selama 20 abad, alias selama 2000 tahun. Nah, mengenai penjelasan tentang kabilah Jurhum, teman-teman dapat membaca di buku ini atau di buku sirah lainnya seperti Sirah Ibnu Hisham, Sirah Al-Halabi, dan buku-buku sejarah Mekah lainnya seperti buku ini, dan juga kitab Akhbar Mekah karya Al-Azraqi, Tarikh Mekah karya Al-Faqihi, Tarikh Ya'qubi, Tarikh Islam Imam Az-Zahabi, Murujul Zahab Al-Mas'udi, Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir, dan sebagainya. Dari sana teman-teman tidak akan mendapatkan informasi bahwa kabilah Jurhum itu beragama Kristen, seperti itu ya. Bahkan teman-teman, di buku-buku para orientalis dan sarjana barat itu tidak ada yang membuat klaim seperti itu. Karena kenapa? Karena kaum Jurhum atau kabilah Jurhum, suku Jurhum ini itu hidup sebelum era kekristenan muncul. Oke. Dan yang kedua, karena kabilah Jurhum itu adalah kabilah yang mempertahankan ketauhidan. Nah, berhala sendiri teman-teman itu baru diperkenalkan di Mekah itu nanti di era Bani Khuza'ah, setelah era Bani Jurhum ini.
Dan ini adalah informasi yang umum yang bisa teman-teman dapatkan di berbagai buku-buku sirah dan sejarah Islam. Maka demikian, tidak mungkin berhala Yesus dan Maria itu sudah dahulu ada sebelum berhala-berhala Arab lainnya. Nah, dari blognya, penulis juga menyinggung informasi ini dan mengutip referensi dari kitab Fathul Bari, di mana disebutkan Bani Khuza'ah berkuasa di Mekah selama 3 abad. Ya, sebenarnya teman-teman nggak perlu jauh-jauh ke kitab Fathul Bari ya. Informasi begini juga bisa teman-teman dapatkan dengan mudah di buku ini. Dan di buku ini bisa teman-teman lihat dan baca di halaman 33 untuk lebih lanjutnya. Namun dari artikel blog ini ada alur yang missing, yakni informasi bagaimana kaum Khuza'ah itu memperkenalkan berhala kepada orang Mekah melalui pemimpinnya, yakni Amru bin Luhai. Saya nggak tahu ya, apakah penulis blog Laskar Kristus ini sengaja menyembunyikan informasi ini, atau dia hanya mengkopas data yang ada di artikelnya itu dari blog-blog anti-Islam di Barat. Padahal teman-teman, data ini bisa dengan mudah didapati, dan tentang bagaimana masuknya berhala di kota Mekah itu teman-teman dapat baca di buku ini di halaman 37. Oke? Jadi teman-teman, selama 300 tahun kekuasaan Bani Khuza'ah itu teman-teman, berhala itu mulai diperkenalkan dan dilazimkan kepada penduduk Mekah. Nah, tentang bagaimana masuknya berhala ke Ka'bah dan kota Mekah itu sebenarnya pernah kita buat pembahasannya di episode yang lalu. Tetapi 6 tahun yang lalu gitu ya. Jadi mungkin nanti kita buatkan video barulah agar lebih fresh dan enak disimak gitu ya. Asalnya teman-teman, pada tahun 440 Masehi, kekuasaan Mekah itu berpindah dari Bani Khuza'ah ke Bani Quraisy, yakni dipimpin oleh Qusay bin Kilab, leluhurnya Nabi Muhammad SAW. Nah, detailnya tentang cerita ini bisa teman-teman baca di buku ini lagi di halaman 33. Nah, penulis artikel di blog Laskar Kristus, ia menuding bahwa Qusay bin Kilab, leluhurnya Nabi Muhammad, dikatakan sebagai seorang penyembah berhala. Karena di masanya tradisi penyembahan berhala tetap bertahan, dan bahkan dikatakan ia membawa berhala yang dahulunya disimpan jauh dari Ka'bah untuk didekatkan kepada Ka'bah. Ya, bisa teman-teman bacalah di sini. Ini karena tulisannya itu sangat tendensius ya, dan niradab. Jadi saya nggak mau membacakan ulang. Jadi teman-teman baca sendirilah apa yang dia tulis. Nah, pertanyaannya adalah, apakah benar Qusay bin Kilab, leluhurnya Nabi Muhammad SAW, adalah seorang penyembah berhala? Dan kenapa ia membiarkan penyembahan berhala terjadi di sana, kan gitu? Nah, sebenarnya mau leluhurnya Nabi Muhammad SAW menyembah berhala atau tidak, ya itu nggak ngaruh apa-apa dengan agama Islam. Kita sudah ketahui bahwa orang tua Nabi Ibrahim atau Abraham itu juga penyembah berhala. Bahkan di episode sebelumnya kita sudah membahas bagaimana tradisi Yahudi menceritakan bahwa Abraham itu pernah menyembah matahari, bulan, dan bintang. Literally. Kita juga melihat bagaimana dalam Bible, Nabi Harun itu dituding sebagai pelaku pembuat berhala anak sapi. Bahkan Nabi Sulaiman menurut Bible itu juga dituduh pernah menyembah berhala. Nah, bagi orang-orang Kristen dan Yahudi, informasi ini kan tidak mempengaruhi agama mereka secara fundamental, kan gitu. Nah, masalahnya di blog ini, penulis artikel tersebut membuat klaim sepihak dengan mengatakan seperti ini. Muslim mengatakan bahwa seluruh silsilah keluarga Muhammad merupakan pengikut Abraham, penyembah Tuhan Abraham, seperti itu. Padahal teman-teman, tidak ada ulama besar, tidak ada ulama dan penulis sejarah yang membuat klaim sedemikian rupa. Sebaliknya, bahkan silsilah Yesus atau keturunan Abraham lah yang dituding oleh Bible sendiri pernah terjerumus pada kekafiran seperti yang sudah kita uraikan tadi. Jadi teman-teman, di sini dia membuat klaimnya sendiri dan dia pula yang menggugatnya seperti itu ya. Nah, lalu bagaimana sebenarnya dengan Qusay bin Kilab ini? Apakah dia termasuk orang-orang yang menyembah Tuhan yang Esa atau dia termasuk orang-orang yang menyembah berhala? Nah, teman-teman, dalam kitabnya Asy-Syahrastani yang berjudul Al-Milal wa Nihal, beliau menuliskan sebagai berikut. Wa kana Qusay bin Kilab, dan sesungguhnya Qusay bin Kilab yanha an ibadatil ghairillah min asnam, melarang penyembahan selain Allah, Tuhan yang diperkenalkan oleh leluhur mereka, yakni Nabi Ismail, daripada penyembahan berhala. Wa huwa qail, dan dia berkata, nah di bawah ini teman-teman, ini adalah syair yang diucapkan oleh Qusay terkait imannya itu. Disebutkan seperti berikut.
Arban wahidan am alfan rabbin, apakah satu Tuhan atau 1000 Tuhan? Taraktul Latta wal Uzza jami'an, aku telah meninggalkan dewa Latta dan Uzza semuanya. Fala Uzza adinu walabnataha, dan tidak Uzza beserta anak perempuannya. Adina idza taqassamat umur, aku hanya menyembah satu Tuhan jika segala urusan telah diputuskan. Kadzalika yaf'alu rajulul basir, begitulah yang dilakukan setiap pria bijak. Wala sanama bani Ghanmim azuru, dan aku tidak pula mengunjungi berhala Bani Ghanmim. Inilah syair yang menunjukkan status ketauhidan dari sosok Qusay bin Kilab, menunjukkan bahwa ia adalah bagian dari orang-orang yang bertauhid, yang meninggalkan berhala. Nah, jika begitu, kenapa dia membiarkan berhala tetap bertahan di sana dan malah memindahkan berhala Isaf dan Na'ilah di dekat sumur Zamzam? Nah, jawabannya teman-teman ada di Sirah Ibnu Hisham. Namun redaksinya tersebut saya kutip dari buku ini ya, Sejarah Ka'bah, di mana Ibnu Hisham menyatakan bahwa di masa kepemimpinannya Qusay bin Kilab, Qusay itu sengaja membiarkan bangsa Arab pada tradisi mereka karena baginya itu adalah hak masing-masing yang tidak perlu diubah. Nah, ini teman-teman merupakan kunci kesuksesan dia dalam meraih dukungan dari segenap penduduk Mekah. Karena teman-teman, masa kepemimpinan Qusay bin Kilab ini adalah masa transisi dari Bani Khuza'ah ke Bani Quraisy. Maka Qusay bin Kilab dia memprioritaskan untuk mempersatu dan memperkuat masyarakatnya terlebih dahulu. Karena sebelumnya teman-teman, Bani Quraisy itu terdampar di berbagai tempat di lembah-lembah dekat Mekah ketika Mekah berada di bawah kekuasaan Bani Khuza'ah. Makanya ia memindahkan berhala Isaf dan Na'ilah ke dekat Ka'bah agar kabilah-kabilah yang menyembah berhala ini mau bersatu atau meramaikan kota Mekah. Atas usaha inilah yang membuat kota Mekah kembali ramai dihuni dan rumah-rumah boleh dibangun di area sekitar Ka'bah. Yang sebelumnya kota Mekah hanya menjadi sebagai kawasan persinggahan. Sebab teman-teman dahulu banyak yang meninggalkan kota Mekah itu karena di masa Bani Khuza'ah sumur Zamzam itu sempat hilang dan kembali ditemukan oleh kakeknya Nabi Muhammad, yakni Abdul Muttalib. Nah, tentang ini, tentang ditemukan kembali sumur Zamzam oleh kakek Nabi, teman-teman dapat baca di buku ini di halaman ke-59. Nah, dengan kata lain, hilangnya sumur Zamzam ketika berhala diperkenalkan di Mekah di era Bani Khuza'ah, kemudian usahanya Qusay mempersatukan kabilah-kabilah Arab, dan penemuan kembali sumur Zamzam oleh kakek Nabi Muhammad SAW, ini adalah bentuk rencana Allah untuk mempersiapkan kedatangan Nabi Muhammad guna mensucikan tanah Mekah. Oke, selanjutnya teman-teman dalam blognya, ia mengatakan bahwa di dalam Ka'bah itu ada patung Yesus dan Maria. Sebenarnya teman-teman di sini dia salah dalam memahami teks Arabnya, karena dia menerjemahkan kata timsal itu dengan patung, yang mana seharusnya diterjemahkan sebagai gambar agar sesuai dengan konteks riwayatnya gitu ya. Nah, tentang ini saya nggak perlu menjelaskan panjang lebar karena sudah kita ulas secara komprehensif di 2 episode ini. Mengenai kedua video ini, linknya ada di deskripsi video maupun di kolom komentar tersemat di bawah video ini, oke ya. Nah, mengenai kapan gambar Yesus dan Maria itu muncul dalam Ka'bah, ini teman-teman tepatnya 5 tahun sebelum Rasulullah SAW itu diangkat menjadi Nabi. Ketika orang-orang Quraisy itu merenovasi Ka'bah. Dan gambar itu dilukis karena pada proses renovasi Ka'bahnya itu ada ikut andil orang Kristennya. Nah, tentang ini teman-teman akan kita bahas di episode berikutnya secara komprehensif gitu ya, secara tersendiri. Jadi klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan updatean kapan episode tentang ini dirilis gitu ya. Jadi teman-teman, data-data yang disampaikan di blog Laskar Kristus ini itu tidak sama sekali membuktikan bahwa Ka'bah pernah menjadi gereja. Di sini dia hanya menggugat soal bagaimana di Ka'bah itu muncul berbagai berhala. Termasuk katanya patung berhala Yesus dan Maria yang diasumsikan sebagai bukti Ka'bah pernah jadi gereja. Namun di sini dia tanpa sengaja menyamakan patung Yesus dan Bunda Maria dengan berhala-berhala pagan Mekah lainnya. Dan lagian teman-teman, gereja mana yang mau memuat berhala patung Yesus dan Maria itu bersamaan dengan berhala-berhala pagan lainnya di negeri Arab, kan gitu. Selain itu teman-teman, arsitektur kuno Ka'bah itu juga tidak layak untuk dijadikan gereja. Karena pertama, ruangannya itu sempit dan orang-orang Arab jahiliyah tidak beribadah di dalam bangunan Ka'bah kuno. Kemudian tidak memiliki altar, sebagaimana gereja-gereja kuno dahulu itu rata-rata memiliki altar. Lalu tidak menghadap utara, karena Kristen kuno dahulu kalau beribadah itu pasti menghadap utara untuk kiblatnya gitu ya.
Dan fakta konkret yang membuktikan bahwa Ka'bah tidak mungkin pernah dijadikan gereja adalah karena minimnya penganut Kristen di kawasan Mekah dan Madinah sejak abad 1 Masehi. Jadi bagaimana bisa komunitas minoritas yang tidak tinggal di Mekah itu bisa menjadikan bangunan sakral orang-orang Arab sebagai tempat ibadah eksklusif mereka? Kan gitu. Dalam The New Catholic Encyclopedia dikatakan seperti ini. Bukti yang ada merujuk pada waktu sesaat sebelum atau selama masa hidup Muhammad, Hijaz yakni kawasan Mekah dan Madinah tidak tersentuh oleh ajaran Kristen. Oleh karena itu, organisasi gereja Kristen tidak diharapkan ataupun ditemukan di sana. Orang-orang Kristen yang tinggal di sana pada dasarnya adalah individu-individu dari negara lain yang mempertahankan beberapa kepercayaan Kristen. Mereka adalah Buddha Afrika, terutama yang bersekte Koptik, pedagang yang datang dari Suriah, dari Yaman, dan dari antara orang-orang Kristen di bawah pemerintahan Ghassanid atau Lakhmid, kemudian pula tentara bayaran Abyssinia, dan berbagai orang lain yang kekristenannya itu hanya dibuktikan dari nama mereka saja. Walaupun begitu teman-teman, seorang pendeta Katolik bernama Louis Chico dari Lebanon itu mencoba meyakinkan dunia bahwa pengaruh Kristen itu sudah banyak di Arab pada masa sebelum Nabi Muhammad itu lahir. Dia menulis buku yang berjudul An-Nasraniyah wa Adabuha Bainal Arab Jahiliyah, di mana dia mencoba menjelaskan asal-usul produksi budaya dan sastra Arab yang berasal dari hegemoni tradisi agama Kristen. Dia juga menulis buku yang berjudul Asy-Syu'ara An-Nasraniyah, di mana dia mengklaim bahwa semua penyair-penyair Arab yang terkenal itu adalah orang Kristen. Nah, klaim Louis Chico ini jelas-jelas ngeblunder. Kamil Hekami kemudian membongkar dalam buku berbahasa Perancisnya dengan judul seperti ini. Dan juga seorang orientalis Inggris bernama John Spencer Birmingham dalam bukunya Christianity Among the Arab in Pro-Islamic Times secara tegas mengkritik Louis dengan mengatakan sebagai berikut. Louis Chico telah mengumpulkan banyak sekali materi puisi yang berhubungan dengan tema Arab Kristen. Namun sebagian besar dari materi tersebut dianggap palsu. Richard Bell teman-teman dalam bukunya The Original of Islam in Its Christian Environment juga mengatakan walaupun ada yang mengatakan bahwa gambar Yesus ditemukan dalam salah satu pilar Ka'bah, namun tidak jadi bukti yang kuat mengenai keberadaan agama Kristen di Hijaz atau di sekitar Mekah atau bahkan di Madinah. Nah, sekali lagi mengenai gambar Yesus dan Maria ini yang ada dalam Ka'bah ini silahkan ditonton di 2 episode yang sebelumnya untuk pembahasan lebih lanjut gitu ya. Nah, data-data yang kita tunjukkan di episode ini itu sudah clear menjawab tentang klaim tudingan bahwa Ka'bah pernah menjadi gereja. Karena teman-teman klaim yang satu ini itu benar-benar klaim asumtif dan ngawur. Yang saking ngawurnya bahkan para orientalis dan polemikus pengkritik Islam sendiri itu tidak mau menyentuh ranah ini. Bahkan Richard Bell sendiri, seorang orientalis yang mengkritik Islam, pesimis dengan mengatakan bahwa tidak ada bukti yang kuat mengenai keberadaan agama Kristen di Hijaz atau di sekitar Mekah atau bahkan di Madinah ya. Tapi ya, bagaimana pendapat teman-teman mengenai pembahasan kita di episode kali ini? Coba tulis di kolom komentar di bawah video ini. Klik juga tombol subscribe juga tombol loncengnya untuk mendapatkan updatean video berikutnya, episode berikutnya. Dan kalau channel ini dukung secara material, teman-teman silahkan klik link kitabisa.com di kolom deskripsi video maupun di kolom komentar semat di bawah video ini. Buat membaca lebih lanjut tentang informasi yang ada dalam video ini, teman-teman dapat baca di buku ini. Teman-teman klik aja buku yang ada di bawah kanan saya ini, atau klik aja link yang ada di deskripsi video maupun di kolom komentar semat di bawah video ini. Dapatkan pula bonus melimpahnya 800 e-book Islami secara gratis. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.